guys, welcome back to my channel. Untuk di video hari ini, aku ingin membahas 15 tips and tricks untuk lulus tes HSK. Dijamin berhasil untuk semua level. Disimak terus ya. Langsung aja kita mulai ke yang pertama. Yang pertama adalah disarankan untuk tidak mengambil level HSK yang belum sepadan dengan kemampuan. Jadi ada baiknya teman-teman silakan tes kemampuan diri masing-masing dengan cara mengerjakan soal-soalnya. Untuk soal-soal HSK sendiri sebenarnya cukup banyak yang kita bisa jumpai di Google. Teman-teman tinggal login aja ke www.chinesetest.cn. Di situ ada banyak soal latihan, contohnya dari audionya ada, soalnya ada, dan kemungkinan mungkin pembahasannya juga ada. Jadi dari sana teman-teman bisa lihat dulu kalau misalnya level yang bisa dikerjain itu otomatis teman-teman kemungkinan bisa ngambil di level yang segitu. Nah, kalau misalnya level yang diambil ketinggian, teman-teman harus kurangin satu level di bawahnya. Nah, contohnya kalau misalnya aku sekarang terakhir tuh aku ngambil HSK 5. Jadi kalau mau ngambil HSK 6 itu aku mesti belajar lebih banyak lagi. Jadi aku mutusin untuk ngambil HSK 6-nya mungkin tahun depan. Jadi lebih baik teman-teman ngambil yang memang sepadan dengan levelnya teman-teman. Selain itu, karena tes HSK ini adalah tes yang berbayar, makanya agak sayang aja kalau misalnya menurut aku, misalnya kita ngikut level tes yang belum sepadan dengan kemampuan, nanti sertifikat yang keluar nilainya drop, kan kita juga nggak enak untuk melihatnya. Yang kedua adalah banyak latihan, karena tidak cukup mengandalkan kelas pelatihan dan hafal list vocabulary aja nih teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya seiring bertambahnya waktu, pasti untuk vocabulary dan juga untuk kosakatanya semuanya akan terus berkembang dan makin bertambah. Jadi kita harus banyak latihan. Kalau misalnya teman-teman ada daftar kelas pelatihan di aku ataupun di tempat-tempat lain, biasanya dari pihak pelatihannya pasti akan kasih list vocabulary yang harus dipelajari untuk HSK level tersebut. Ngafalin list vocabulary itu nggak menjamin kita bisa lulus dengan nilai yang terbaik atau nilai yang maksimal. Karena memang banyak cerita dari aku sendiri ataupun dari teman-teman aku, kalau misalnya kita mulai dari HSK 4, 5, dan 6 itu harus dimaksimalin lagi latihannya. Karena memang untuk kosakatanya itu makin meluas. Teman-teman kalau misalnya ada yang HSK 1, 2, 3 itu juga boleh perbanyak latihannya ya, karena kita nggak tahu kan kalau bahasa itu semakin lama kan semakin berkembang, makanya nggak ada salahnya kalau kita perbanyak latihan kita. Yang ketiga adalah ikut kelas pelatihan. Ini tidak bersifat wajib ya teman-teman, tapi kalau misalnya kalian ikut kelas pelatihan ini, maka kalian akan lebih mudah untuk memahami soal-soal yang sulit. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawabannya salah, itu akan dibahas sampai mengerti. Nah, pokoknya kalau misalnya ikut kelas pelatihan ini akan lebih siap untuk ikut ujian daripada tidak sama sekali. Yang keempat adalah pelajari dari jauh hari, karena memang sesuatu yang kita pelajari last minute itu tidak akan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi maksud aku untuk last minute adalah sekitar H-1, H-2, H-3 sebelum tes, kecuali memang kalau misalnya teman-teman sudah yakin bisa lulus, contohnya teman-teman kemampuannya ada di HSK level 4 tapi ngambilnya level 2. Jadi aku saranin ke teman-teman kalau misalnya pengen bener-bener ambil tes HSK, silakan sempatkan minimal waktu 2 bulan sebelum tanggal tes untuk rutin rajin belajar semua materi yang harus dipelajari. Karena memang kalau misalnya materi apapun, HSK level apapun itu kan cukup banyak ya. Apalagi kalau misalnya bagi kita yang sama sekali belum pernah tes HSK. Jadi memang perbanyak latihannya supaya deket-deket dengan tanggal tes itu kita nggak kagok lagi. Yang kelima, beli buku latihan HSK. Kalaupun teman-teman sudah ikut kelas pelatihannya, tidak ada salahnya dan ada baiknya juga kalau misalnya teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi, meningkatkan kemampuan diri dengan cara mengerjakan soal-soal dari buku latihan yang teman-teman beli. Dalam satu level pun bukunya ada beberapa jenis nih teman-teman. Ada yang langsung satu buku tebel, ada yang bukunya AB, ada yang textbook dan workbook, dan harganya juga beda-beda. Kebanyakan dari mereka itu udah punya audio listening dan juga kunci jawaban. Yang keenam adalah jangan malas. Jangan malas untuk buka buku, jangan malas kerjain soal, jangan malas untuk cari informasi sebanyak-banyaknya. Aku juga punya moto kalau misalnya aku lagi ngajar, aku selalu bilang kayak gini sama murid-murid aku. Kalau misalnya proses jadi pintar itu nggak gampang, proses jadi pintar itu nggak gampang ya. Semua untuk nilai yang kalian dapat itu semuanya itu tergantung sama inisiatif kamu dan semangat kamu saat kamu belajar. Yang ketujuh, perbanyak nonton video-video yang berkaitan dengan tes HSK. Contohnya gini teman-teman, untuk basis tes itu kan ada dibagi jadi dua. Pertama ada yang paper based dan juga ada yang computer based. Untuk yang paper based itu cenderung lebih susah di bagian yang shusye atau writingnya, karena dibutuhkan keakuratan dalam menulis hanzi, baik yang menulis hanzi secara umum, baik yang susun kalimat maupun yang ngarang. Nah, untuk yang susun kalimat dan yang untuk penulisan hanzi ini pada umumnya ada di HSK 3, yang untuk ngarang itu ada di HSK 5. Nah, kalau misalnya bagi aku sendiri, selama aku mengikuti tes HSK gitu, aku sangat suggest teman-teman kalau misalnya pengen benar-benar ngikut yang paper based atau yang menulis itu, maka teman-teman harus banyak latihan menulis hanzi. Karena memang kalau misalnya ada sedikit aja penulisan hanzi gitu, ada stroke yang kurang, ada goresan yang kurang, itu akan fatal pengurangan poinnya.
Teman-teman jangan lupa untuk perhatikan tanda bacanya juga ya teman-teman. Ada yang dari tanda titik, ada yang tanda seru, tanda tanya, ada tanda koma. Koma yang dalam bahasa Mandarin yang arahnya ke kanan itu dibaca tunhao ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada belajar bahasa Mandarin atau les pasti tahu itu. Oke, tadi kan aku sempat menyebutkan kalau misalnya untuk shuxie itu pertama ada yang dari susun kalimat, ada yang mengarang. Untuk yang bagian susun kalimat itu jangan lupa di akhir kalimat tambahkan tanda baca. Oke, dan kalau misalnya untuk yang mengarang itu biasanya kalau ada percakapan di tengah-tengah kalimatnya, teman-teman bisa tambahin tanda titik 2, udah gitu tambahin juga tanda kutip. Jangan sampai lupa ya teman-teman untuk tanda baca ini, karena tanda baca ini sangat penting. Berbeda sama Internet Based Test ataupun IBT ataupun juga HSK Home Edition yang bisa kita langsung tes dari rumah, itu beda ya teman-teman sama yang paper based, karena memang kalau misalnya kita mengerjakan yang bagian shuxie atau writing itu, kita cukup tinggal ketikin pininnya aja, nanti dia akan muncul beberapa pilihan hanzi. Teman-teman jangan sampai salah ya, kalau misalnya nanti sampai salah artinya bisa beda. Karena itu teman-teman cukup perlu aja untuk bisa pininnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya lebih banyak conversation gitu, conversationnya lancar, biasanya akan lebih bisa untuk menguasai yang bagian internet based test ini, karena memang kita kan menuliskannya itu adalah pinin bukan hanzi gitu. Jadi teman-teman juga harus jeli dalam pemilihan hanzi, jangan sampai salah. Kalau teman-teman berkenan, silahkan subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena memang di channel ini aku sangat banyak membahas tentang HSK ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada update informasinya, pasti akan selalu aku update ke teman-teman dalam bentuk video ataupun YouTube post di YouTube community aku ya teman-teman. Yang ke-8 adalah cara menghemat waktu untuk menjawab soal dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ada soal yang seperti soal cerita, soal teks bahasa Indonesia yang panjang-panjang gitu, pertama tuh di atasnya tuh ada teks yang panjang banget gitu kan, terus di bawahnya ada beberapa soal multiple choice. Nah jadi teman-teman tuh jangan baca dari teksnya dulu, tapi baca dari pertanyaannya dulu. Karena kebanyakan kalau misalnya baca dari teksnya dulu baru ke soalnya, itu biasa kita lupa kita baca apa di teksnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih menghemat waktu, lebih baik langsung baca dari soalnya dulu. Jadi baca soalnya dulu, habis itu ada pilihan jawabannya, teman-teman baca dulu dan cermatin dia lagi nanya apa sih, habis itu baru baca dari teksnya. Jadi langsung nyari jawaban dari teksnya itu akan lebih cepat. Yang ke-9, kalau misalnya ternyata ada keterbatasan waktu dan teman-teman misalnya udah mentok nih, udah nggak tahu soal ini jawabannya apa dan terpaksa harus ngasal. Aku punya tipsnya ya teman-teman, tapi sebenarnya nggak disarankan. Makanya kalau misalnya bisa, tetap dibaca dan tetap dicermati soalnya dan dibaca pelan-pelan ke teksnya. Cuma kalau misalnya terpaksa, aku ada tipsnya jadi kayak gini. Teman-teman tetap harus baca untuk soal dan pilihan jawabannya ya. Karena memang untuk jenis pertanyaan itu kan banyak. Jadi untuk jenis pertanyaan pertama adalah misalnya dia tanya, berdasarkan teks dapat disimpulkan bahwa titik-titik-titik. Nah, teman-teman cari aja yang pilihan jawabannya itu banyak tertera di teksnya. Jadi teksnya ngomong apa, yang paling banyak itu berarti kemungkinan itu adalah pilihan jawabannya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya dibalik, kebalikannya, jadi maksudnya dia tanya kayak gini, berdasarkan teks apa yang tidak ditulis oleh penulis, maka teman-teman cari apa yang tidak ada pada teks. Jadi teman-teman harus mencermati jenis soalnya ya. Yang ke-10, kalau misalnya ternyata waktu pengerjaan tesnya tinggal sedikit, tapi untuk soal-soal yang harus dikerjakan masih banyak, kayak gimana? Oke, teman-teman bisa nerapin tips ini. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, aku saranin ke teman-teman jangan panik dulu. Karena memang kalau misalnya panik, takutnya kita jadi nggak fokus, udah gitu kalau misalnya ngasal, takutnya jadi salah. Jadi teman-teman kalau bisa tetap stay calm, udah gitu tetap baca dari soal, pilihan jawaban, dan juga dari teks. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah nerapin tips yang tadi, yang tips yang sebelumnya, yaitu adalah teman-teman cari yang paling banyak ditulis pada teks. Selain itu teman-teman kalau misalnya memang soal-soal yang harus dikerjakan masih banyak nih, contohnya tinggal 5 menit, lalu untuk soal-soal yang harus dikerjakan masih ada 20 nomor, bagaimana dong? Kalau misalnya yang harus dikerjakan masih banyak, lalu teman-teman gimana caranya? Pertama diselang-seling aja jawabannya, misalnya 1A, 2C, 3D, 4E, 5D, contohnya kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan semuanya dijawab A, semua jangan dijawab B, semua. Jadi meminimalisir kesalahannya. Tapi kalau misalnya soal-soal yang tersisa tinggal sedikit, tinggal 1, 2, atau 3 soal gitu, sekitar segitu, teman-teman bisa menerapkan tips ini. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah baca soalnya, sudah baca pilihan jawabannya, sudah baca teksnya, tapi masih nggak ketemu untuk jawaban yang diharapkan yang sesuai dengan jawaban dari soalnya, teman-teman bisa prediksi, lihat aja untuk soal-soal yang sebelum-sebelumnya atau setelahnya yang sudah dijawab itu kebanyakan pilihan jawabannya apa. Kalau misalnya kebanyakan pilihan jawabannya C, maka kemungkinan besar nomor itu juga pilihan jawabannya adalah C. Yang ke-11 adalah perbanyak lagi review materi HSK H-1 sebelum ujian. Kalau misalnya bisa seminggu sebelum ujian itu teman-teman harus benar-benar rajin belajar, rajin review semuanya. Jangan bebanin itu di hari H, karena kalau misalnya teman-teman review semua-muanya itu di hari H,
malahan otak kalian jadi kayak penuh gitu, jadi nggak rileks. Kalau misalnya nggak rileks, takutnya nanti untuk ujiannya itu malah jadi nggak syuling, malah jadi nggak lancar takutnya. Yang ke-12, kalian harus percaya sama diri kalian sendiri, harus punya kepercayaan diri, karena kalau enggak itu akan berimbas pada kemampuan diri kalian. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengambil level tes HSK tertentu, misalnya udah ngambil level HSK 3, kalian harus yakinin kalau misalnya kalian itu bisa ngelewatin HSK itu, bisa ngelewatin tesnya, udah gitu bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Yang ke-13, pastikan kondisi tubuh kalian fit menjelang ujian. Jadi jangan tidur malam, jangan begadang, dan minum vitamin secara rutin ya. Yang ke-14, don't be nervous. Take it easy aja, meskipun memang tes itu nggak gampang, tapi kalian tanamin di mindset kalian. Kalian bilang, aku bisa menempuh tes ini gampang, dan aku bisa lulus dengan nilai terbaik. Karena memang semuanya akan balik lagi ke mindset yang kita terapkan. Yang ke-15, yang paling terakhir dan paling penting adalah teman-teman jangan lupa untuk berdoa. Jangan cuma ngandelin diri sendiri doang dalam belajar, karena seberapa keras pun kita berusaha, kita tetap harus mengandalkan Tuhan untuk selalu menyertai kita dalam setiap pembelajaran kita, dalam proses pembelajaran sampai proses tes selesai. Akhirnya kita sampai ke penghujung video. Thank you teman-teman udah stay tune sampai akhir video. Aku doain bagi teman-teman kalau misalnya teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video dan sudah nyimak semua tips and trick ini dengan benar, teman-teman aku doain supaya kalian bisa lulus tes HSK dengan nilai yang terbaik dan nilai tertinggi. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu berusaha dan ngandelin Tuhan ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini, komen juga di bawah untuk saran-saran dan ide-ide video berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman akan selalu dapat notifikasi tentang HSK maupun info-info yang lainnya. Teman-teman juga silahkan cek playlist yang ada di channel ini, siapa tahu ada informasi baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you teman-teman, semangat ya ujiannya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!